Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Nurwidiastuti dari Manajemen Komunikasi kelas 19 SA3. Dan sini saya berperan sebagai Humas PT Alpen Food Industry. Saya di sini akan memberikan klarifikasi atas tuduhan dari Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia terhadap PT Alpen Food Industri atau biasa yang sering disebut adalah PT AFI yang pernah melakukan aksi demo pada beberapa waktu lalu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang penurunan upah dan buruh perempuan yang hamil dipekerjakan pada saat malam hari. PT Alpen Food Industry tersebut menyatakan bahwa SGBBI atau PT AFI menyampaikan permintaan perundingan bipartit atau pengajuan perundingan. Surat tersebut meminta perusahaan untuk membahas sejumlah persoalan. Persoalan yang dibahas yaitu tentang struktur dan skala upah, yang kedua adalah keselamatan kerja, serta terakhir adalah poin-poin lainnya. PT AFI memastikan telah mengikuti dan menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Selama ini 5 kali bipartit selalu membahas tentang upah. Belum ada diskusi terkait dua hal lainnya. Lantas, kegiatan operasional kami dituduh sebagai faktor tunggal keguguran yang terjadi pada rekan-rekan buruh PT Alpen Food Industry. Kami harap ini bisa dicermati oleh pemerintah karena data yang kami pegang adalah valid dari tim medis. Rekanan kami yang bertugas di PT Alpen Food Industri atau PT AFI. Setelah manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan medical check up oleh tim klinik perusahaan khusus pada buruh hamil yang mengalami keguguran, yaitu pada hasil dari tim medis yang bertugas di klinik menyatakan keguguran tidak berkaitan dengan kondisi kerja. Sebagian bahkan tidak mengetahui bahwa buruh tersebut sedang hamil. PT AFI pun sudah melakukan dan menjalankan ketentuan yang sudah tertuang pada pasal 72 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut berisi tentang larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam, yaitu pada jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jika menurut keterangan dokter itu berbahaya, tetapi bila tidak ada keterangan dokter, maka larangan tersebut tidak berlaku dan tidak berbahaya. PT AFI menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang ditempuh dalam upaya diskusi selalu dibangun, mulai dari menentukan kenaikan anggaran gaji yang mengacu dan mengikuti ketentuan pengupahan, juga keselamatan kerjanya. Untuk kepentingan pengurusan pembaruan PT AFI yang memang akan berakhir pada tanggal 12 Desember tahun 2019, SGBBI mengajukan tuntutan kenaikan upah di tahun 2019 sebesar 15% dari sales di tahun 2018 dengan alasan agar upah lebih manusiawi berdasarkan rumus yang diajukan oleh buruh. Upaya yang diminta adalah sebesar Rp11.223.616.000. Sementara PT AFI mempersilahkan SGBBI mempertimbangkan di tahun 2019 akan diberikan bonus ketimbang menuntut kenaikan upah di tahun 2019. Dalam surat kronologis PT AFI menegaskan perusahaan bukan menjanjikan bonus di tahun 2019. Adapun usulan kenaikan upah yang diajukan para buruh tidak diterima oleh PT Alpen Food Industri itu sendiri. Lantasan PT AFI menawarkan usulan formula yang lain. Usulan SGBBI itu menuntut pembahasan kenaikan upah di tahun 2019 secara rapelan dan menawarkan usulan formula kenaikan upah tahun di 2020. Akhirnya berdasarkan rumusan yang diajukan oleh SGBBI, upah yang diminta para buruh sebesar Rp8.361.668.61.000 ditambah bonus di tahun 2019. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2019 bersama dengan mediator, PT AFI menawarkan usulan kenaikan gaji di tahun 2020. Adapun hasil dari formula yang baru ini diklaim
ada kenaikan yang didapat oleh karyawan dengan jabatan terendah dan masa kerja pun di atas 1 tahun dengan dibandingkan dengan tahun 2019 adalah mencapai kurang lebih 9%. Dalam hal ini pekerja pun harus masuk terus-menerus dalam 1 bulan, maka pekerja akan mendapatkan tambahan pemasukan melalui tunjangan mencapai kurang lebih Rp700.000 atau mencapai kurang lebih 16,8% dari gaji pokoknya. Menurut PT AFI, kenaikan tersebut sudah sangat rasional dan melebihi ketentuan normatif. AFI terus memberikan informasi dan klarifikasi serta meminta arahan dan bimbingan dari regulator dan pemangku kepentingan agar tercapai kesepakatan yang memiliki dampak positif baik dari perusahaan maupun rekan-rekan yang berdampak di perusahaan PT Alpenfood dan kebijakan dari perusahaan. Kami pun memohon kepada publik agar dapat menelah lebih jauh apa yang benar-benar terjadi sebenarnya melalui komparasi data. Kami juga mohon perhatian dan arahan dari pemerintah agar kami dapat terus membangun hubungan yang positif dan konstruktif dengan rekan-rekan yang bekerja di PT Alpenfood Industri. Mungkin itu saja yang saya berikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Alpenfood Industri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.